Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan disaster recovery plan untuk bencana banjir pada pusat data di Kabupaten Bandung. Anggotanya ada saya, Hana Fathia, lalu ada Siti Haliana, ada Bayu Samodra, dan juga ada Rangga Jati Kusuma Lukman. Next. Untuk kasus yang kita ambil adalah bencana banjir di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sering terdampak banjir karena terletak di cekungan Bandung yang dilewati oleh Sungai Citarum. BPBD Kabupaten Bandung mencatat telah terjadi bencana banjir sebanyak 63 kejadian pada tahun 2024. Data BPS terbaru, banjir pada 7 Maret 2025 telah merendam 13 kecamatan dan 33 desa di Kabupaten Bandung. Data tersebut menunjukkan bahwa penting bagi organisasi yang mengelola pusat data atau data center, dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Bandung, untuk memiliki Disaster Recovery Plan atau DRP dalam menghadapi kemungkinan gangguan akibat banjir. Next. Terkait bisnis impact analysis ketika disaster atau bencana banjir terjadi di Kabupaten Bandung. Yang pertama yaitu kami identifikasi sistem dan aplikasi yang bersifat kritis secara operasional di Kabupaten Bandung, di mana antara lain beberapa aplikasi yang sering digunakan yaitu Super Apps Bandung Digital Services, IOFIS sebagai aplikasi persuratan, dan juga aplikasi untuk mencatat absensi secara elektronik dan lain-lain. Yang kedua yaitu masing-masing dari sistem ditentukan nilai RTO-nya atau Recovery Time Objective dan RPO Recovery Point Objective guna memprioritaskan proses pemulihan. Dan terakhir yaitu downtime yang melebihi 24 jam dapat diproyeksikan dapat mengganggu proses operasi layanan terutama yang menggunakan jaringan di dinas, baik itu dinas Kominfo ataupun juga layanan lainnya seperti yang ada di MPP Publik di Kabupaten Bandung. Adapun strategi pemulihan yang coba kami usulkan, yang pertama yaitu duplikasi untuk backup secara otomatis. Terus kedua yaitu melakukan virtualisasi dan cloud VM sebagai failovernya. Selanjutnya ketiga yaitu aktivasi set pemulihan alternatif di luar Kabupaten Bandung, dalam hal ini mungkin di zona yang berbeda atau di region yang berbeda. Terus yang keempat yaitu melakukan cadangan energi dengan genset dan UPS. Kelima, melakukan redundansi koneksi jaringan di mungkin berbeda ISP-nya. Terus yang keenam yaitu prosedur shutdown secara terkendali, dan terakhir eh, penempatan perangkat vital di elevasi yang tinggi. Selanjutnya kami akan melakukan demo yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silahkan. Baik, di sini saya akan melakukan demo terkait dengan strategi pemulihan, yaitu bagaimana mengatasi failover dalam sebuah server. Nah, di sini terdapat sebuah virtual mesin, ada server 1 dan juga server 2. Di mana server 1 ini nantinya ketika mati atau tidak adanya energi akan berpindah layanan ke server 2. Di sini kita menggunakan Keep Alive untuk mengatasi atau load balancer dalam dalam mengatasi failover. Di sini kita melakukan terlebih dahulu setting terhadap Keep Alive yang terinstall. Juga di server 2 kunci dari Keep Alive ini yaitu di server 1 kita set virtual IP address, dan di server 2 juga di set dengan virtual IP address yang sama, di mana
virtual IP address ini yang nantinya diakses oleh publik. Di sini kita sudah melihat bahwa virtual IP address-nya itu seperti berikut. Kita coba misalkan di sisi klien, apakah server tersebut sudah berjalan ya. Jadi di sini kita lihat bahwa paket data akses terhadap server berjalan. Untuk mengecek apakah server ini atau IP address ini berjalan di server 1 atau server 2, kita bisa melihat di MAC address yang tertera di server 1 baik maupun di server 2. Kita coba di klien kan. Oke. Di sini kita lihat bahwa IP address titik 100 ini berada di MAC address yang belakangnya 35. Bahwa kita tahu MAC address 35 itu berada di server 1, berarti di sini server 1 dalam keadaan menyala. Lalu kita coba matikan untuk server 1. Harapannya akses dari IP berpindah ke server 2 dengan MAC address E8. Sudah, server 1 sudah hilang. Sini memang akan ini ya, adanya delay atau downtime beberapa. Kita coba cek apakah IP tersebut sudah berpindah. Nah, di sini kita lihat bahwa IP titik 100 ini sudah mengarah ke MAC address E8, sehingga kita nyatakan bahwa failover ini berjalan dengan baik. Strategi pemulihannya dapat dilaksanakan dengan baik pada server 1 dan server 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan duplikasi menggunakan AirSync yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ketika sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai failover dari server 1 ke server 2 menggunakan aplikasi GetLive, eh, tentunya untuk selain melakukan eh, perpindahan server tadi, tentunya data juga perlu kita lakukan duplikasi antara server 1 dan server 2, sehingga ketika tadi terjadi perpindahan ke server 2 itu datanya tetap eh, dapat running dan juga dapat terupdate dengan baik. Di sini kami menggunakan aplikasi AirSync. Aplikasi ini dapat menyalin dan menyinkronkan file dari eh, kedua server, baik server 1 maupun server 2, sehingga untuk hal ini kita perlu menginstal AirSync ini pada server 1, baik pada server 1 maupun server 2. Nah, setelah AirSync ini kita install, kita coba kita akan coba untuk lakukan perubahan pada server 1 dan kita akan lihat juga eh, apakah nanti sudah terduplikasi di server 2. Sambil menunggu untuk server 1 running kembali, jadi pelaksanaan backup ini dapat kita lakukan secara otomatis menggunakan AirSync ini. Untuk waktunya itu bisa kita set baik dalam orde jam, orde hari, dan untuk melakukan otomatisasi tersebut kita juga dapat menggunakan cron job dari Linux, biasanya OS yang kita gunakan untuk aplikasi server. Ya, baik. Di sini untuk server satunya sudah terlihat. Kita coba lihat untuk kontaknya dahulu. Di server 1, di sini kita lihat AirSync-nya itu sudah running dan ditujukan remote ke IP address-nya dari server 2, yaitu 10.10.10.36. Kemudian sekarang kita uh, coba untuk edit uh, file yang ada di server 1. Ya, saat ini terlihat di server 1 untuk HTML-nya kita coba edit dari yang sebelumnya Hello World, New World. Kita coba untuk tambahkan satu perubahan
yaitu demo percobaan. Nanti setelah kita save, kita akan coba lihat di server 2-nya apakah sudah terduplikasi atau belum. Nah, sekarang kita coba running di server 2. Kita lihat bahwa eh, filenya masih yang sebelumnya. Nah, pada karena ini tadi sudah kita sebenarnya sudah kita set untuk domain waktunya. Nah, kita coba langsung karena ini dalam percobaan kita coba langsung gunakan saja rsync ini pada server 1. Nah, ini sudah terduplikasi, sudah terkirim. Kita coba cek kembali di server 2-nya. Apakah perubahan tadi sudah remote sudah terduplikasi di server 2. Dan dapat kita lihat bersama bahwa di server 2 sudah mengalami perubahan setelah komen rsync tadi di eh, kita jalankan. Jadi dengan menggunakan rsync ini kita dapat menduplikasi file ataupun aplikasi-aplikasi yang sebelumnya ada di server 1 itu dapat terduplikasi di server 2 sehingga ketika nanti server 1 eh, terkena bencana itu dapat langsung dilakukan failover ke server 2 sehingga layanan dapat tetap berjalan dengan baik. Demikian demo aplikasi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Mbak Hana, silakan. Baik, sekian demo dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.